Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Doaku selalu menyertai kalian apapun situasi hidupmu hari ini, tetaplah bersyukur. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal baju itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus berkata, anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bapak, Ibu, bacaan ini berbicara tentang hal berpuasa. Berpuasa itu harus lahir dari niat yang tulus dari dalam hati. Berpuasa itu bukan supaya kita dilihat orang, bukan supaya kita dipuji orang, tetapi berpuasa adalah niat yang keluar dari dalam diri untuk meninggalkan segala sesuatu yang jahat dalam diri kita, segala sesuatu yang lama dalam diri kita, dan mengenakan Kristus untuk memperbaharui hidup kita masing-masing. Maka berpuasa adalah saat di mana kita berjuang untuk mengekang keinginan kita sendiri. Anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Hidup kita harus diperbaharui dengan berpuasa, bukan untuk dilihat orang, tetapi niat yang dibangun dalam diri kita harus tulus agar menghasilkan puasa yang baik dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang lama kita tinggalkan, lalu kita memulai hidup yang baru dengan mengenakan Kristus sebagai senjata yang kuat dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, kadang kita perlu berpuasa dalam hidup ini. Dengan tadi itu, meninggalkan keinginan-keinginan manusiawi kita, dan membiarkan Kristus menguasai segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Biarlah Kristus merajai hidup kita. Kita yang sudah mengenal Dia harus diubah menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang siap membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita berpuasa hanya untuk dipuji orang, maka tidak akan terjadi perubahan. Anggur baru
harus disimpan dalam kantong yang baru. Setelah kita mengenal Kristus, kita wartakan Dia dengan cara hidup yang baru. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Semoga Engkau mengutus kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Dan kalau boleh Tuhan, Engkau berikan mereka rahmat kesembuhan. Dampingilah orang-orang yang mendampingi orang sakit. Biarlah mereka dengan sabar menunjukkan kehadiran-Mu dalam setiap pelayanan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.